Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan 14. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena hari ini kami masuki sesuatu yang indah, dan engkau membuka jalan di dalam kehidupan kami sebagai orang pilihanmu. Karena temanya adalah hari ini, kemana rohmu melayani? Di dalam nama Tuhan Yesus, bicaralah engkau dan kuduskanlah hari ini, sehingga layakkan kami untuk masuk di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita? Siapa yang hari ini habis marah? Ada yang habis marah? Puji Tuhan, tidak ada yang habis marah ya saudara ya. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita, amin. Ya, saudara, kita akan perhatikan tema hari ini, kemana rohmu melayani. Di dalam kehidupan manusia kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Ya, dan kita tahu bahwa hal ini tidak mudah, karena Tuhan punya karya lebih besar dalam hidup kita. Tapi kita harus tubuh, roh, jiwa kita menyatu di dalam Tuhan. Amin. Menyatu di dalam urapannya. Amin. Karena itu harus yang tahan uji dan yang kuat, hingga semua persoalan itu menjadi nyata di pemandangan Allah. Amin. Ya. Mari kita sama-sama mementeraikan hidup kita, saudara. Angkat tangan kananmu. Tangan kanan. Sudah siap semua? Ya. Mulai pakai tanda salib atas kuasa darah Tuhan Yesus. Maka engkau menterai kami karena kami mau memasuki Tuhan di dalam alam rohmu. Tutup dengan darahmu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, di kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi gini, seseorang yang mencintai Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Seseorang yang mencintai Tuhan tidak cukup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang ke
bait suci atau melayani. Kenapa? Karena orang yang mencintai Tuhan harus belajar, paling tidak gambar ini adalah sebagai lambang aja saudara ya. Manusia itu harus dilingkupi dengan para malaikat. Amin. Kalau dalam hidup kita, ya kata-kata kita ini, saudara, tidak sesuai. Kita bilang cinta Tuhan, tapi kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Kalau itu rumah tangga. Tapi kalau dalam pelayanan, apa saudara? Kita ceroboh. Maka itu kita tidak bisa mengarahkan roh kita betul-betul melayani. Karena di dalam hidup kita, tubuh, roh, jiwa itu harus satu paket. Dan tidak boleh terpecah-pecah. Ini harus satu paket. Jadi kalau tubuh kita itu datang ke bait Allah, maka roh kita juga ke bait Allah, jiwa kita juga ke bait Allah. Karena seperti gambar ini, mengapa ada manusia yang menuju terang, itu adalah terang Allah. Kemudian di kiri kanan itu ada malaikat, karena itu adalah bukan penunggunya. Tapi malaikat itu adalah menjadi saksi dalam hidup kita bahwa roh kita, kan nggak mungkin tubuh kita menghadap kayak gini, saudara. Tahu maksudnya? Pada waktu kita cinta Tuhan, tubuh kita, fisik kita ini melakukan kerjaan kita sehari-hari, bangun tidur, kita masak, kita berdoa, masak, itu rutin saudara ya. Kalau itu ibu rumah tangga, kalau pelayanan kita datang, terus kita berdoa, kita serano sama Tuhan, itu pelayanan ya. Jadi fisik tetap melakukan, tetapi roh itu menghadap Tuhan. Apalagi jiwa ya. Tapi jiwa ini kan masih fana. Karena kita punya apa? Punya apa, saudara? Perasaan, hati, dan pikiran. Jadi itu fana. Jadi dia tinggal di dalam tubuh kita. Tapi kalau roh, itu bisa menghadap Tuhan. Contohnya seperti gambar ini. Jadi orang ini melekat kepada sinar kemuliaan Tuhan. Melekat kepada kebenaran Tuhan. Di mana dia sudah mengenal pribadi Tuhan dan dia menghadap pada Tuhan. Nah, ya apa caranya Bu supaya saya punya roh seperti ini yang menghadap pada Tuhan? Ya apa caranya Bu supaya roh ini benar-benar menghadap Tuhan dan betul-betul melekat? Kenapa? Karena malaikat ini yang menjadi saksi. Dan kalau ada pesan dari Tuhan, malaikat itu yang diberitahu, kemudian Roh Kudus, malaikat memberitahu Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang paling dekat, roh yang paling dekat dalam hidup kita, penyampaiannya ada Roh Kudus, Roh Kudus. Ya. Tapi kalau malaikat itu menyampaikannya Allah, menyampaikan pada malaikat, malaikat turun ke bumi bertemu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang disampaikan. Roh Kudus menyampaikan pada kita. Makanya kita harus peka. Ya, saudara, kita harus peka. Jangan menimbang-nimbang. Tahu menimbang-nimbang? Pakai jiwa. Ya, jiwa itu logika kita, pakai perasaan kita, pakai pikiran kita. Itu enggak boleh. Contoh aja, ini contoh, saudara. Saya kan kemarin itu kan ada di luar kota tugas ya, tugas pelayanan. Saya tahu bahwa itu tidak menyenangkan ya, dalam hati saya dari awal sudah tidak menyenangkan. Tapi saya kan pelayanan gitu. Jadi senyum itu tidak bisa lepas, harus senyum. Tapi bukan tapi terus dalam hati itu enggak. Tapi itu sudah mengalir aja, dah pasrah gitu. Itu intinya kayak gitu. Tapi dari perjalanan ujung ke ujung, saudara, dari awal sampai akhir itu ceritanya tidak menyenangkan semua. Dan kalau saya tidak mengena atau kemana roh saya pelayanan, kalau saya tidak mau menerima kenyataan itu, maka roh saya tidak bisa melayani. Jadi roh itu harus melayani. Roh itu harus menerima apa yang ada dalam hidup kita. Kekurangan kita, kelebihan kita, bahkan mungkin sing nggak pas itu akan kita alami, saudara. Itu pasti karena kita tinggal di dalam dunia. Jadi dengan posisi seperti itu, saya sudah capek. Dan saya juga berharap bahwa jangan didilai lagi sampai tengah malam kayak dulu. Tapi bukan berarti, ternyata benar ya, tepat jamnya. Doaku terjawab. Bukan seperti itu, saudara. Hati-hati. Kalau kita bicara, pas tepat waktunya, doaku terjawab. Oleh karena si A, si B, si C, itu juga tidak boleh. Mulut kita itu tidak berkata, tidak membangun. Itu namanya pamer.
Tahu ya saudara? Jadi pada saat tepat itu saya cuma bilang gini, Tuhan, apa yang saya lakukan? Rohmu tuh melayani enggak? Ya melayani, ya sudah. Apa yang kamu lakukan? Lek melayani, ya apa? Pas ya, Tuhan dengar doaku. Itu bukan pelayanan. Itu apa? Kalau dalam diri kita apa? Apa saudara? Nah, sombong. Mengaku, doaku terjawab toh, gitu. Tidak boleh saudara. Jadi 1000 kali maupun beribu kali saudara, kita tidak boleh menuntut bahwa itu doa dari si A, si B, si A, siapa saya juga tidak layak. Jadi penuntutan itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kamu tidak akan bertemu rohmu itu melayani, tapi kamu mengegokan dirimu sendiri. Ketika kamu ditegur, ketika saya ditegur, saya tidak marah, tapi justru saya, oh iya ya benar, saya tidak boleh kayak gitu. Itu belajar saudara. Tadinya ya ngerutu gitu, tapi akhirnya saya ngerendek itu. Maksudnya apa ya? Dari emosi itu jadi redup, maksudnya kayak bisa mengendalikan diri, saudara ya. Bukan berpura-pura, mengendalikan diri hingga saya ya udah lewati aja. Itu susah untuk melewati, saudara. Karena apa? Karena kenyataan di hadapan kita tuh tidak sesuai gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi runyam, kacau. Ketika kita kecewa, bisa kita mikir enak? Halo? Bisa kita mikir tenang? Nggak bisa. Wis pokoknya wadai. Itu kacau namanya. Jadi kalau kita mau roh kita melayani, makanya dikatakan di sini, kemana rohmu tuh melayani itu. Lek kamu benar-benar melayani, kamu akan rendah hati, akan mengenal dan mengerti isi hati si A si B. Intinya kayak gitu. Jadi walaupun itu tidak menyenangkan kamu, tapi intinya gitu. Saya ditegur berulang kali. Setiap kali saya di pesawat, tujuan saya begini, Tuhan, saya puji Tuhan, saya tidak minta, dulu saya berharap, Tuhan, ini kan saya pulang pergi ya, tolong Tuhan kasih saya tempat yang pas. Itu saya minta. Ternyata orangnya bilang, maaf Bu, 1000 maaf, ini sudah penuh, jadi Ibu di belakang dewek. Ya, mau apa? Gitu. Mau enggak? Malah ditantang gitu. Ya udah, tapi dengan kecewa. Nah, kemana rohmu melayani? Lek kamu sudah kecewa gitu. Nggak ada, pelayananmu percuma. Kamu jauh-jauh datang melayani, hatimu udah kecewa dari awal. Tahu maksudnya saya? Jadi kalau hidup kita dari awal sudah ada sesuatu yang tidak baik, itu yang menghalang-halangimu untuk masuk dalam pelayanan rohmu. Lek tubuh pasti datang loh melayani, tapi kalau orang tidak bisa. Roh itu penurut, jadi tidak bisa ditipu gitu. Kita harus belajar untuk menerima, itu susah. Jadi pada saat saya datang, saya cuma bilang gini, Tuhan, tak tumpang Tuhan, saya berterima kasih karena sudah dapat tiket. Sekarang ini saya mau ambil tiket dan saya sudah berserah. Ini pagi, saya datang paling pagi ya. Pasti logika saya, jiwa saya, pikiran, perasaan dan juga hati itu bilang pasti kamu nomornya tengah-tengah lah, gitu ya. Dah, saya serahkan. Soalnya dari yang pertama saya minta, dia bilang ini harus beli Bu. Ya udah, saya tidak bisa apa-apa. Saya diam aja. Saya cuma gini, sudah diambil, mana KTP-nya ya? Saya cuma bilang gini, Pak maaf ya Pak, kalau bisa dilorong. Cuma gitu tak. Kemarin yang dulu tuh, Pak tolong Pak ya, kaki saya ini rodok kumat, jadi tolong ya dikasih yang paling depan. Kalau bisa Pak, tidak bisa tidak apa-apa. Tapi ini enggak, cuma tolong Pak kasih lorong Pak ya. Dicedet. Dia buka HP-nya, mana HP-nya dibuka? Loh Bu, ini Ibu PP toh, pulang pergi. Iya. Padahal dulu kalau bilang tolong ya, ini di print sekali no, pulangnya. Oh, enggak bisa Bu, harus pergi ke Jakarta dulu. Intinya harus ke sana baru kamu minta print. Ini enggak, saya enggak minta. Tuhan sediakan. Bu, ini saya print sekali ya. Betapa senangnya hati saya, gitu saudara. Puji Tuhan, saya bersedia, ini jalurnya Tuhan. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ini diacak Bu, ya enggak apa-apa. Tak pasrah saja, karena saya sudah pulang pergi, saya dapat printinan enak. Saya berharap printinan keluar, ternyata enggak keluar. Di HP semua. Bu, sekarang ini sudah teknologi, sudah masuk di HP semua. Yes, ini HP enggak boleh habis tasnya, betul enggak? Padahal ini untuk doa-doa sudah. Jadi saya bingung, tak lihatin nih. Waduh, tinggal 35, saya berserah dah, tak cas.
Doa Tuhan tak serano cukup enggak waktu. Pasrah saja. Kemana rohmu melayani, disitulah kamu ada sukacita. Intinya kayak gitu. Ketika saya sukacita, Tuhan buka semua. Begitu sukacita buka semua, penghalang ada aja. Ada. Tidak senang saya. Dari awal saya tidak senang. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Pemandangan yang membuat saya bosen, jengkel, mangkel, itu sudah terjadi di depan saya. Jadi saya harus apa ya? Sudah berserah, semua sudah berserah, ya sudah berserah, apapun yang terjadi berserah saja. Jadi malaikat-malaikat ini menjaga hidup saya. Sampaikan pada hambaku, sukacita ya, apapun yang terjadi. Ya, malaikat itu turun, bilangi Roh Kudus, bilang ambil hambamu nih, suruh sukacita, langsung negur saya. Ayo, kamu tidak boleh lo ya, harus sukacita. Duh, enak, mesti gitu saja. Tapi saya harus buang. Supaya apa? Malaikat-malaikat ini menjagai. Kalau kita bilang, loh kok aku gak disambut? Loh kok aku gini? Nah itu sudah. Kadang kita ini memilah-milah diri kita, menganggap bahwa kita ini sudah pinter. Ya, kalau sudah pinter berarti kita letaknya bagaimana? Kok aku disisihkan? Nah itu terjadi loh saudara. Sering di dalam pelayanan. Saya juga berharap pelayan-pelayan Tuhan juga belajarlah. Kenapa? Karena nanti Tuhan tegur, kemana rohmu pelayanan itu? Rohmu itu melayani siapa? Diri pribadi ya kamu, egomu yang keluar, kok saya, aku digini, aku disisihin. Tidak ada loh kata disisihin. Makanya mulutnya jangan bergosip. Intinya gitu. Karena bergosip itu, ya itu orang bilang karmamu dewe gitu, terjadi. Jadi hati-hati, iblis ini lagi mengintai kan. Saya ingat gambar yang kemarin mendelik itu, melihat melotot. Kelakuan kita itu benar-benar direkam saja. Makanya ini mulut tidak boleh bergosip. Gak usah berkata yang gak baik. Itu bahaya sekali. Amin. Makanya Tuhan kata, kemana rohmu melayani? Kalau kamu sebagai istri, kemana rohmu melayani? Sudah bertanggung jawab enggak? Kalau kamu sebagai suami, kemana rohmu melayani? Kalau kamu sebagai pelayan Tuhan, kemana rohmu melayani gitu? Mungkin saya tidak sama dengan saudara, ya. Katanya jam 6 tiba, no kamu kesuwen aku gini. Loh, kemana rohmu melayani? Kan itu urusanmu dengan urusanku, bukan urusan saya dengan Anda. Maksudnya kan gitu. Kalau kamu bertanggung jawab ya kamu masih melewati dengan sukacita. Tapi kamu tidak lakukan itu. Karena kita merasa capek. Betul enggak? Ketika saya sudah sampai, sudah selesai, saya pulang di rumah tuh saya capek. Tapi Tuhan tegur, ya bangun. Sikat gigi. Tuhan tidak pengen sikat giginya. Tuhan pengen berdoa. Saya berdoa, Tuhan, tak serano jemaatmu, besok itu ada ibadah. Saya belum tahu apa yang Kau berikan pada saya. Saya tidur saja. Pagi jam 3 saya dibangunin Tuhan. Bangun, ayo berdoa. Jadi hal-hal yang membuat kita ini tidak mengerti, Tuhan buka di sini. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Ibrani pasal 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Betul enggak? Jadi kita ini yang sudah tahu kebenaran, sama-sama melayani sebagai istri, suami, sebagai mantu, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan. Kita ini tahu ini pelayanan. Tapi kita enggak bisa menegur. Paling dinasehati. Kenapa? Kalau kepala imam mbok tegur bisa muring-muring, saudara. Aku nih tidak ada harganya. Aku mau apa? Sakarku toh. Gitu saja, bisa gitu. Boce, percuma. Mbok lawan percuma. Karena dia kepala imam. Tapi mereka beruang. Kita nasihati tidak apa-apa. Tapi kita tegur. Marah enggak? Marah. Saja kita dipelindes, saudara. Tapi bukan semuanya yang beruang kayak gitu loh, saudara. Saya cuma bilang bahwa manusia itu lemah gitu. Saya pun juga lemah. Saya sadar bahwa saya juga emosian, ya jengkel, ya sakit hati kan gitu. Tapi saya mau belajar sesuai dengan Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua yang kamu temui itu loh.
kamu seneng nggak seneng sama hamba Tuhan, seneng nggak seneng sama siapapun, kalau yang kita temui itu semua adalah roh pelayanan, berarti kita harus apa? Di sini bilang apa? Mereka harus apa? Memperoleh keselamatan. Tahu maksudnya? Kalau kita ini sebagai pelayan, ya kita tahu kebenaran Tuhan, berarti orang yang di dekat kita ini harus kita layani untuk mendapat keselamatan. Intinya kayak gitu, saudara. Loh, tapi kan aku kan bukan pendeta. Loh, bukan berarti kamu khotbah, bukan. Namanya pelayanan untuk memperoleh keselamatan itu adalah apa? Kebahagiaan. Ya toh, keselamatan, kebahagiaan, kemakmuran, kata-kata membangun, bukan gosip. Cuma saudara, saya merasa tersisih karena saudara apa? Karena saya tidak mau menyatu, sibuk karpe dewe. Itu loh saudara. Kalau saudara coba mau menyatu dengan keluarga, menyatu dengan orang-orang yang kita cintai, pasti bisa. Paham saudara maksudnya? Jadi kita itu betul-betul mengerti bahwa ini perlu dilayani. Oh, orang ini bencek no, tapi dilayani, ya usah dilayani aja. Tapi ngeyel, ya sudah, itu urusannya Tuhan. Intinya gitu. Karena di dalam kitab Ibrani 1, ya, 5 sampai berapa tadi saudara? 5 sampai 15 ya? 14. Maaf saya enggak terlalu apa, 14. Ini menerangkan bahwa malaikat pun dulu, saudara, juga enggak ngerti. Cuma dia diperintah untuk melayani manusia. Intinya gitu. Apalagi kita, betul nggak? Kita ini diciptakan serupa dengan Allah, tapi hidup kita harus jaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu supaya kamu tidak kena pencobaan. Bukan berarti kamu tidak punya uang, tapi pencobaan itu adalah kamu merasa, loh, aku kok dibedakno ambek si A. Itu pelayan Tuhan. Loh, aku kok tidak ada harganya. Lihat orang itu di jokno sik dulurku. Loh, itu juga salah satunya. Jadi untuk menjadi orang-orang yang mau betul-betul melayani sesuai dengan firman Tuhan di sini, saudara, kita harus sadar bahwa roh kita ini melayani. Rendahno hatimu itu lebih bagus. Ngalah itu bukan berarti kita kalah loh. Wah, aku nanti diinjak-injak, Bu. Aku tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Loh, benar loh itu, saudara. Di sini nyanyian katakan. Saya tidak apa nyanyian. Ku tahu hidupku apa? Adalah penyembahan. Maksudnya apa penyembahan itu? Saya bisa tahu enggak? Maksudnya apa penyembahan? Yo seneng enggak seneng kamu nyembah ho dan serano tubuh roh jiwamu. Maksudnya gitu loh. Maksudnya nyanyian itu gitu. Kau ciptakanku dalam apa? Lah, berarti kamu diciptakan bukan untuk apes, saudara, atau disiseno di pelayanan. Tidak. Makanya kalau sudah disiseno ngomongannya sudah tidak tepat kabeh, saudara. Terpenyampaian di A, si B, si C berbeda lagi. Jadi dibumboni tambah beracun semua. Dosa. Nah, makanya kita harus berhati-hati melayani itu tulus, saudara. Tidak perlu nyisih-nyisih, tidak ada kata-kata sisih. Paham, saudara? Kalau toh itu terjadi, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Begitu loh, saudara. Tidak perlu. Saya merasa tersisih. Buat apa gitu loh? Intinya kayak gitu. Kadang kita kan merasa tersisih. Saudara tahu, ketika di dalam keluarga sering kali seperti itu. Apalagi anak muda. Kita tidak bisa membanding, oh anakku tidak kayak gitu. Tidak bisa kayak gitu juga. Kenapa? Karena mereka keras dan benar-benar tujuannya itu kerja. Hingga akhirnya apa? Akhirnya apa? Bisa angku, bisa sombong, bisa merasa bisa. Loh bisa, saudara. Terus caranya ya apa, Bu? Kemana roh kita melayani? Ya apa kalau kayak gitu? Ya lipat tangan, betul enggak? Jangan bergosip, lipat tangan, serano mbak Tuhan. Selesai, pasti selesai. Karena itu pertolongan Tuhan, bukan pertolongan manusia. Kalau manusia terbatas. Di sini katakan, ku tahu hidupku apa? Berharga di matamu. Apalagi
segenap hidupku persembahkan. Jadi kalau kita nyanyi jangan memandang saya, memandang timnya, tapi denger kata-kata itu merasuk dalam hatimu dan pikirin dalam-dalam, apa bener aku tuh kayak gitu loh saudara. Jadi saya nggak sia-sia datang, berkatmu pasti ada. Karena Tuhan tahu kamu tuh angkuh, kamu sombong, terus nggak mau apa-apa. Kasih pengertian sama orang nggak mau, merasa dirinya bisa. Sedih saudara kayak gitu saudara, karena selalu ditimpali dengan hal yang tidak baik. Lek bangun nggak apa-apa, wah aku bisa ini, nggak ada masalah saudara. Yang penting adalah kelakuan hidupmu di hadapan Tuhan itu bertanggung jawab. Itu namanya melayani. Jangan kamu menganggap bahwa oh nggak apa-apa, Bu Didi kan sabar. Aku ya sabar aja, aku nggak punya apa-apa. Nggak ada urusan dengan kalian semua. Tapi yang jelas firman yang harus disampaikan. Nabi Hezekiel, Allah bertindak bagi orang-orang yang setia. Dan dia akan bela kita. Tapi kamu setengah-setengah. Ini firman Tuhan yang bilang, aku nggak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu mengutamakan apa? Yang wah. Loh, semua yang kamu miliki itu loh saudara, kalau kamu tidak ada, tidak dibawa. Sadar saudara kita. Makanya kalau kita punya uang, kita punya apa-apa, kita hanya bilang apa, ini titipan, betul enggak? Kalau toh kita sekarang ini jatuh sampai ke bawah, Tuhan bilang, kamu loh jatuh, tidak akan tergeletak, aku akan bawa kamu. Lek tepat waktu nih, kan gitu. Jadi bukan berarti dengan doa. Gak cukup sudah. Kemana jiwa pelayananmu? Rohmu itu melayani siapa? Gak bisa menuntut. Paham saudara? Jadi hal ini sangat tegas. Aku berkata tegas kepadamu supaya kamu pinter. Orang kan perlu, kuda itu bisa jalan kalau dia dipukul. Orang perlu sekarang ini dicambuk dengan kebenaran, bukan dicambuk dengan sengsara loh saudara. Kalau toh sekarang ini kamu mengalami jatuh ke bawah dan kamu mengalami sakit, mengalami banyak masalah, nama Tuhan selesaikan, saudara. Benar itu, Tuhan selesaikan. Ketika saya bilang sama suami saya, waktu saya masih bersama dengan suami, kok ingat loh, kok orang ini tidak benar, gitu ya. Wah marah dia, kepala imam, nggak salah, saya yang salah. Kemana jiwa pelayananmu? Kemana rohmu melayani? Kok kamu kok bener sok? Ini udah bener loh. Itu salah sih. Harusnya pada waktu dia enak omong, suka guyon, ya mungkin dia lagi udeli di tengah kasarannya. Ya apa ya? Orang ini tidak bener loh. Tapi ini mendesak. Nah, ini saya ngomong, ini mendesak Tuhan. Ini orang sudah di depan. Loh Tuhan banyak cara loh. Banyak cara. Tapi kali itu saya ceroboh. Saya langsung tegur dia, marah dia. Kasih dia sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Nggak bayar saudara. Akhirnya nggak bayar kenapa? Marah dia dengan orang itu. Enggak, malah marah dengan saya. Loh kan aneh. Tapi saya bisa apa? Saya ini adalah istri. Jadi saya harus diam. Dan melipat tangan, berdoa. Nggak usah bergosip. Suamiku. Nggak bisa. Nangis sampai Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa yang hilang daripadamu, aku akan kembalikan. Kembaliin saudara, tapi bukan dia. Karena dia saya berkata kutuk. Gara-gara kamu yo, saiki aku utangi iki gak gelem bayar gitu. Marah-marah besar. Sampai tidak makan, tidak minum bersama 2 hari. Saya jujur ngomong, ini ada satu pengalaman sebagai istri. Saya nangis, minta maaf lagi dalam logika. Kok enak kok nginjuri, dia bilang gitu. Ini salah sopo gitu. Kan saya tidak salah, saya cuma beritahu. Tapi dia malah marah-marah. Dan saya bilang sudah terserah. Dan saya bilang ayo kita jual kurma. Apa? Itu omongannya sudah enak. Oh, apa? Beli kurma kok yang murah. Kok? Siapa sih mereka di kue tak? Siapa yang merhatiin? Kamu tak? Dan nggak mau skoro gitu loh. Nggak apa-apa. Karena
Karena Tuhan suruh saya berdoa, sudah kamu beli sesuatu yang murah. Apa yang murahnya apa ya? Pada waktu itu kan hari raya, ya kurma itu yang paling laku. Ya udah, akhirnya saya nguki. Pagi siang malam sudah ini sampai ngelontok semua kuku ini sampai besar-besar ngeruwei kurma itu dosa. Kalau pakai pisau kan tidak bisa. Sampai cicil semua sudah cepreti satu-satu. Saya bilang, kok ini mending dijual murah. Gak! Kamu mereteli pagi siang malam, gak! Nah itu sudah. Nah akhirnya saya terserah. Saya ketahuan kita sudah kasih baik-baik. Nah itu dari belajar dari pertama. Saya tidak mau minter. Sudah, terserah. Sudah terserah kamu. Tidak laku karepmu. Tidak, saya diam. Ya, tak doa no. Tidak laku semua sudah. Balik sudah sak karung jadi berapa lupa saya? 4.000 mul. 4.000 kotak kecil cimika itu atau berapa? Pokoknya ribuan. Jangan, ya apa ini? Marah-marah sih. Saya bilang Tuhan tak serah. Saya bilang, oh enggak kok nanti Tuhan enggak. Ya sudah berdoa lah kok, enggak apa-apa. Ya doa loh. Marah-marah, doain. Saya tahu bahwa jiwa pelayanan itu, roh saya ini harus benar-benar melayani. Kekerasan apapun saya harus terima. Itu sudah. Soro-soro gak apa-apa, tapi kan Tuhan tahu. Bukan, oh Tuhan tahu enggak, saya berserah aja. Jadi doa no, dah. Terus saya kan ngelesi kue waktu itu. Loh, Bu, kok banyak kurma? Iya, boleh enggak saya jual? Saya tanya Tuhan dulu, Tuhan, boleh enggak saya jual, Tuhan? Lek suami sih oke ya dalam hati saya. Tuhan bilang apa? Enggak, jangan. Duh, ini banyak di sekolahan, dia minta 1.000 mika. Jangan, kalau mau bayar separuh. Bingung saya, bayar separuh ada enggak? Ya udah. Bu, ini harganya sekian, 800 mama, 500 ibu mau bayar cash, enggak apa-apa, tak bayar, tak kasih 2.500, lah rugi Tuhan. Tuhan aja sekarang, Tuhan yang berfirman, tak akan rugi. Ya sudah, akhirnya udah beli dia 1.000, besok lagi 1.000, terus habis Tuhan, satu bal. Terus saya total, saya nderdek. Jadi dia bilang gini, kalau rugi kamu yang nambeli, kalau enggak apa-apa, hehehe, pakai tunggale. Itu enggak. Lek rugi saya yang nukari, tapi kalau enggak, hehehe. Lek kita mau kok curang suamiku gitu. Tapi saya enggak mau, enggak ada pikiran gitu saya. Saya cuma gini, roh saya melayani. Saya diemai, dia enggak senyum-senyum, tak totalin. Saya tahu berapa keuntungannya, separuh untungnya saja. Dan itu sudah separuh, 500 baru 2.500, 250. Si untung separuh, berarti cuannya banyak, betul enggak? Untungnya banyak. Ya ampun, banyak untung kok. Tapi ketawa-ketawa dari pinter kamu. Dalam hati perayuan itu saya mau, tapi saya bilang ya terima kasih kok gitu. Beli lagi ya, oh enggak apa-apa, tak pikir 1 karung, ternyata 10 karung. Kelenger saya, kukuku gak kuat, itu dalam hati saya. Cuma saya bilang gini, oh gimana mau nyekso, enggak, saya berserah. Ingat ini sudah, yang diutus adalah saya untuk melayani dan harus memperoleh keselamatan. Saya preteli pagi siang malam nyanyi-nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya. Saking nyanyi-nyanyi dia besoknya beli keyboard. Senyum-senyum. Loh kok apa nih kok? Keyboard buat apa? Nyanyi apa? Nyanyi hari ini ting dung ting dung ting dung ting dung. Sudah atau saya selesai ya kok kayak gitu gini aja kok. Nah ini logika saya. Kamu di situ, aku di sini, kita nyanyi. Aku nyanyi, kamu yang ngiringi. Bener saya, tak taruh di situ. Nyanyi. Selesai nyanyi, dia bilang apa? Tahu saudara? Suaramu lebih merdu dari cecak. Karuan, nadai. Waduh, kecewa. Dalam hati pasti saya gitu. Tapi saya tahu, saudara ingat, kemana rohmu melayani? Harus menerima kenyataan hidup
hidup ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Jadi saya yakin bahwa hidup saya pasti berharga di hadapan Allah. Kenapa? Karena saya mau sesuai dengan belajar dengan firman Tuhan. Sudah semua sampai keju, saudara. Saya bilang seminggu. Saya wonten semua. Sudah aku siap pakai. Ya wis. Udah mbok doa no. Nah, gitu sih. Dulu enggak ada kata doa, sekarang udah mbok doa no. Sudah. Berserah sama Tuhan, percaya yuk kita doa lagi. Saya bilang gitu saya. Kesempatan saya untuk mendoakan dia juga. Bukan, jangan sampai dia keras mulutnya. Enggak, saya enggak mau bilang gitu. Saya bilang, Tuhan, jadikan suami saya menjadi milikmu. Betul enggak? Jadikan dia menjadi milikmu. Jadilah lemah lembut. Wah, bahaya saya. Lemah lembut terus dia bilang, aja ngono lah, bahaya saya. Enggak lebih, betul enggak? Makanya doanya hati-hati. Tuhan ajari suami saya untuk mencintai engkau, menjadi milikmu. Nah, barulah menjadi indah di pemandangan Allah. Sepeda motor, ayo, sampai mau ikut aku, tak anter no. Saya sampai bengong-bengong. Biasanya saya pakai tukang becak, saya kasih uang. Karena kolektanya tidak ada waktu itu, saya anak kecil, anak sekolah minggu. Saya sampai bengong-bengong. Kedep ini. Terus sampai saya gitu, kedep-kedep saya kedep-kedep bingung, dia yang kedep-kedep. Oh ya syukurlah, nyambung kedepi gitu, baru kali ini dikedepi. Ya puji Tuhan, senang gitu. Udah pulang. Nah suatu saat saudara, dia juga gak percaya dunia roh, makanya sudah hati-hati ya. Dia itu pertama dengan Grace namanya. Grace itu kan pengen tahu segala sesuatu, pengen tahu dan cerita. Dia manggil om. Apa Grace? Kamu ada cerita tak? Oh ada om. Tadi tuh om, aku tuh nggak tahu om. Dunia roh tuh memang bener-bener ada om. Aku tahu kita ini bersama-sama 30 orang om. Lagi banyak teman-teman saya datang. Tak datang no semua. Termasuk Ivan itu ya kan temennya Andreas. Dia kan masih kecil juga. Dia tuh kan naik kingkong loh. Amit-amit ya saudara. Orang bilang kingkong kan badannya besar, jalannya gini aja dan hitam gitu. Dia bilang orang kingkong nggak boleh itu saudara. Begitu kita doa dunia roh, ada roh. Itu kata tante tuh rohnya kingkong. Jadi kingkong roh loh saudara. Bukan kingkong, roh yang menyerupai kingkong merasuk di dalam tubuh Ivan, dilepaskan semua. Orang yang keguguran keluar semua saudara. Dia cerita terus dia ketawa. Yang cerita suami saya sendiri. Apa gitu. Saya tahu apa yang terjadi. Iblis tertawa. Tak enggok no kamu. Enggok lu Grace, rumahmu mana? Katanya. Loh, om, kok di kuburan no, om? Gitu. Loh, iya. Ayo balik. 3 kali masuk kuburan terus. Ayo telepon tante, mana ya? HP-nya ketinggalan, om. Aku udah tahu loh om. Apa yang terjadi? Karena suami saya sudah terbiasa berdoa, dia bilang, ayo Grace berdoa. Om bisa berdoa tak? No, biasanya nggak pernah berdoa, kan bingung dong. Beli kan Grace juga takut di kuburan sudah. Berdoa Tuhan, dia cerita sendiri, Tuhan ampuni saya karena saya meremehkan kuasa-Mu. Maaf ya Tuhan. Amin. Kata ampun saya. Lalu ada sepeda motor jalan. Pak, kenapa di tengah kuburan? Ayo sini, tak tunjuk jalan nih. Percaya itu manusia? Halo? Siapa itu? Malaikat saudara. Pasti malaikat. Tidak ada tengah malam. Gak ada orang lewat. Grace tahu bahwa itu tempatnya suram. Tidak ada orang lewat. Tidak berani lewat situ. Masuk kenapa sih di tengah-tengah kuburan saya? Jualan terus. Sampai di rumah dia pucat mukanya. Ngombe. Minum. Tak kasih air. Apa? Kopi. Ya udah. Baru minum kopinya satu muk besar. Teh. Es. Loh kok kenapa sih kok kamu? Gak biasanya kamu minum sampai 2 belegu itu. Kok tak citani aku tak adus sik, tak mandi sik.
Mandi itu cowopet, sampai bingung biasanya berjam-jam. Ya cowopet mencret. Apa aku? Ayo doa di pelataran Tuhan. Loh kenapa? Aku berdosa. Kenapa? Setan yang ngejakku di kuburan. Kok bisa tuh kok? Dan saya kan jadi kaget. Tapi dia tidak mau cerita. Karena gengsi. Karena dia kepala imam. Ya udah. Geris. Besok kan ada ibadah, cerita ngalur ngidul-ngidulan saya tahu. Bukan berarti, enggak tahu kok, bener toh? Enggak. Saya enggak perlu menerangkan. Yang penting suami saya mau berdoa itu sudah sukacita. Amin. Jadi itulah caranya supaya saudara mengerti bahwa rohmu itu melayani sungguh-sungguh. Bukan saya yang baik, saya juga pernah ada kesalahan. Dengan kejadian itu maka kalau pasti ada ini jangan dikasih, saya enggak berani ngomong sama suami saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, ngomong dewek, saya enggak mau. Saya enggak mau berdoa, saya enggak mau. Saya takut, saya melanggar. Tuhan bilang apa? Kamu aja yang mau maju. Ya Tuhan, ayo maju. Tak hitungin loh kamu nanti. Enggak bisa. Tapi mulutnya saya bingung. Kok apa? Dia jawab sendiri, gak boleh bayar loh, ya loh, gak boleh minjemin loh, kok tahu, gitu sulit. Wes, aku harus berdoa, bukan kata-kata saya dianggap, wes, aku harus berdoa, terus, saya bingung dong, kamu kok bisa tahu kok gak boleh, mari itu duit ceblok, orang itu dikasih ceblok jatuh. Terus saya bilang sama Tuhan, aku bilang ke Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, jatuh nol lagi, loh enggak boleh gitu loh kok, itu minta tanda, hati-hati, doa tidak boleh minta tanda, jangan kok, bilang hati ini kasih ono tahu, nah corone apa, nah masuk saya firmane, kalau kamu percaya dan kamu mau melayani sungguh-sungguh, bukaan hatimu, terimaan, dan dengar suara Tuhan. Yo kamu iso ngomong, aku ndak bisa, karena aku ndak banyak doa. Tuhan bilang apa? No, aku ndak memperhatikan kamu doa panjang atau pendek. Yang aku perhatikan adalah hatimu dan kesungguhan hatimu percaya. Aku percaya, nanti hatimu akan tenang sendiri. Ndak, kamu gelisah sendiri. Oh gitu ya, gitu saja. Akhirnya terlatih. Apapun dia tidak pernah kebohongan. Nah, sekarang saya mau cerita tentang kesaksian yang belum bayar itu. Kita datang, tetangga sudah bilang, Bu, jangan ke sana, karena kalau ke sana itu nanti ada sesuatu yang terjadi. Kalau saya jadi anak Tuhan, enggak apa-apa, aku punya Tuhan. Enggak, saya bilang, Pak, terjadi apa toh Pak? Enggak apa-apa Bu, ayo pulang aja. Enggak, aku enggak mau pulang, kata suami. Ayo pulang. Enggak, aku enggak mau pulang. Tambah saya marah-marah, dimarahin. Benar saya. Itu sampai di sana, gedor, air disiram dulu di sepeda motor saya. What? Saya pulang. Kamu takut ya? Itu kan ada Tuhan. Loh, jangan mbok anggap bahkan kita tidak takut terus Tuhan beserta. Doa dulu kan gitu. Doa dulu Eko, doa dulu. Gak, terus kadung di sini, emosi. Dia keluar bawa senjata sudah, pisau. Siapa sih mau nagih? Sini ngadep aku. Gimana, saudara? Nama suami gengsi besar, maju dia. Saya yang meluk dia, ayo mundur, enggak usah. Akhirnya saya dibantu sama orang-orang. Ayo balik Pak, enggak apa-apa Pak. Terus duit bisa dicari, katanya gitu. Bahasa dunia. Uang bisa dicari, keselamatan yang penting. Pulang ngomong sampai besok aja. Wes, tidak ada kata-kata, terus jalan ke kamu. Saya cuma bilang sama Tuhan, roh saya mau melayani, tapi tolong beri saya hikmat penyertaan-Mu. Tuhan buka jalan. Saya bukan berarti nanti uang kembali itu, tidak, saya berserah aja. Supaya suami saya mengerti dan mengenal suara-Mu dan mengenal cinta-Mu. Saya minta itu. Selesai. 1 bulan kemudian, saudara, tiba-tiba ketawa-tawa. Aku dikasih berkat gitu. Saya bingung kenapa. Aku tak bilangnya, ini kongguan, ini harganya sekian. Aku dapat potongan separuh. Saya bingung, kok bisa ya Pak beli potongan separuh? Ternyata dia harusnya dapat sekian,
Dia harusnya dapat sekian, dia cuma dapat sekian. Jadi mama dia dapatnya 1000 bal, tapi dia cuma dapat 500. Nah itu dari pabrik dapat potongan. Dari bati itu untungnya itu. Total semua. Berarti kok melebihi dari apa yang aku punya hutangku. Pinjaman orang itu tadi dilipat gandakan Tuhan. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Banyak cara. Jadi kita nggak bisa nuntut apapun menjadi kerugian. Tuhan kembalikan saudara. Amin. Percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Amin. Ya. Lalu saudara, kita akan masuk di dalam kata-kata indah. Kepercayaan pada Tuhan adalah pintu gerbang menuju pelayanan di dunia roh. Jadi kalau kamu percaya penuh, maka pelayanan itu betul-betul nyata. Ya. Sebetulnya saya akan saksikan tentang doa-doa selama kita berdoa dengan tim doa. Tapi karena waktu jalan sudah besok hari Senin ya, hari Senin saya akan bahas itu ya saudara ya. Kita akan seri-seri gitu ya. Ya pertama, kedua, karena itu banyak sekali. Dari tanggal 29 sampai detik ini banyak penglihatan-penglihatan dan itu diterjemahkan sama Tuhan dengan jelas. Ya itu nanti dulu ya. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, itu pintu gerbang menuju dunia roh, di mana hidup kita ini roh. Kita punya roh, kita harus bersatu. Kita harus tahu bahwa roh yang benar itu ini. Yang Tuhan mau itu seperti ini. Ya. Pelayanan rohani ini adalah tugas yang mulia. Jadi kalau kamu itu mau bisa melayani secara rohani, itu tugas mulia sebetulnya. Jadi jangan menganggap satu permainan atau salah-salah Bu Titi. Saya tidak pernah salah-salah. Kalau Tuhan tidak suruh, saya juga tidak mau. Itu pun saya cegah. Tapi orangnya sih, Tuhan ngomong dewek, orangnya datang dewek, puasa-puasa dewek. Saya pernah nyuruh, enggak. Kecuali di tempat grup yang Tuhan sudah tentukan. Semuanya datang sendiri, saya tanya pada mereka. Mereka datang puasa sendiri. Nah itu yang membuat saya tahu bahwa tugas mulia ini tidak dipaksakan, saudara. Kalau toh kamu sudah dikasih tahu, kamu tidak mau ngerti, itu urusanmu sama Tuhan. Saya hanya beri nasihat. Kalau kamu langgar terus, itu hakmu sama Tuhan. Intinya kayak gitu. Kemudian di sini katakan, buka mata hati. Ini loh, kalau mata hatimu mau buka, jadilah tangan dan kakinya. Kalau kita jadi tangan dan kaki, kita tidak akan membuat sakit hati orang. Betul nggak? Loh saya pun juga pernah, saudara, buat sakit hati. Jam 6, ternyata jam 10. Apa saya anak-anak tidur? Enggak, karena ada pelayanan. Itu buat sakit hati orang loh. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Jadilah tangan dan kaki Tuhan ngampuni, minta maaf, minta maaf. Lebih banyak kita minta maaf, Tuhan buka jalan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang memimpin. Ini satu kesaksian, karena ini panjang ya saya pendekin. Saya itu di-delay 2 jam dari saya datang. Jadi saya bingung kenapa. Ternyata benturan, kalau kita masuk dunia roh, benturan yang di langit itu, di angkasa itu pijarannya kuat. Jadi kalau ada pesawat pasti nggak pas jam itu pemberangkatan saya. Jadi dirusak, memang bukan dirusak. Permasalahannya adalah pesawatnya rusak. Itu kan aneh. Sampai 2 jam barulah diganti pesawat lain. Tapi semua sudah aman. Kita ada doa. Itu kesaksian. Ada juga. Nanti kita bahas itu ya, karena itu sudah direkam juga. Jadilah berkat dan terang bagi dunia lewat pelayanan ini. Jadilah berkat. Amin. Jadi mau jadi berkat? Iya. Kenapa? Karena semua roh menghadap Tuhan. Lihat itu gambar. Lebih percaya, lebih berkuasa. Tuhan itu lebih banyak menjamah kita, lebih besar dahsyat Tuhan mengurapi kita. Amin. Dan jadikan kita berharga betul-betul di hadapan Allah untuk menjadi terang di dunia yang fana ini. Itulah firman Tuhan. Biarlah kita sadar ini PR kita kemana rohmu selama ini melayani. Apa kamu kabur atau kamu setengah-setengah? Tuhan bilang aku tidak kenal kamu loh, tidak setengah-setengah. Ya mari kita imani bahwa kita harus berjuang. Jangan mandang pemimpinnya, jangan mandang si A si B. Pandang salib itu tak selamat saudara. Betul enggak? Karena Tuhan yang berkarya. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Inilah hidup kami. Inilah hidup kami.
kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Angkat tanganmu saudara. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, segenap hidup kami belajar menyembah-Mu Tuhan. Inilah tubuh roh jiwa kami menyembah. Angkat tanganmu saudara. Lihatlah tangan-tangan kami terangkat. Kami menyerahkan segenap hidup kami. Inilah tubuh kami yang sering berontak. Inilah roh kami. Kami rindu melayani Engkau. Inilah jiwa kami, pikiran, hati, dan perasaan. Tolong Tuhan jagai. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu saudara, tinggi-tinggi. Tuhan, inilah kami. Kami perlu Engkau. Bentuk kami Tuhan, agar roh kami bisa melayani Engkau. Ampuni kami. Dan lihatlah keadaan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya luka batin Tuhan balut. Yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Maka kami berdoa untuk persembahan juga, baik kolekte pertama maupun kedua, Tuhan ikut bekerja. Dan Engkau memberkati mereka yang memberi maupun belum memberi. Sekiranya Tuhan Kau berkati sehingga bisa memberikan persembahan yang indah untuk-Mu. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang keluargamu diberkati, ladang kehidupanmu sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami sambung pujian ini, yang percaya kita sama-sama berkata,